Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Haris Budiman. Saya adalah selaku guru bahasa Indonesia yang akan mempresentasikan tentang satu materi yang berkaitan dengan ilmu dasar kebahasa Indonesiaan, yaitu tentang kata dan kalimat. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, maka sebelum kita masuk pada tatanan materi yang lebih mendalam lagi, maka kita perlu pemahaman dasar terkait dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tetapi memiliki satu struktur kebahasaan, dinamika atau gramatikal kebahasaan yang wajib kita pahami secara prinsip dasarnya terlebih dahulu. Baik. Kalau kita sering mendengar tentang berbahasa. Berbahasa itu berarti ada yang namanya kata dan ada yang namanya kalimat. Nah, kalau kita berbahasa tidak menggunakan kata, maka itu tidak mungkin. Apalagi kita berbahasa tidak menggunakan kalimat, apalagi it's impossible. Ya, maka di dalam kita memahami bahasa Indonesia, kita harus paham dulu tentang kata dan bahasa. Ya, kata dan bahasa yang berujung pada kata dan kalimat. Gitu. Kata dan bahasa seperti ini. Kalau saya mengatakan pergi, atau saya mengatakan tinggal, atau saya mengatakan pulang, atau saya mengatakan tidak, saya mengatakan iya, saya mengatakan mengapa, itu kan kata sebetulnya. Ya, nanti kalau kita belajar lebih jauh tentang kata di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Tapi kita secara umum dulu kita pahami bahwa yang namanya berbahasa itu pasti ada unsur katanya. Unsur katanya. Apa unsur katanya? Tadi tidak, mengapa, siapa, saya, kamu, itu kata. Ya, entah itu nanti ada yang namanya objek, ya, ada predikat, subjek dan sebagainya, itu kata. Ya. Nah, kemudian kata dan bahasa. Kata dan bahasa ini berarti yang kita lihat apa? Tentang bahasanya dulu. Kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, maka kata-kata yang akan digunakan adalah menggunakan bahasa Inggris juga. Ya. Nah, karena kita belajar bahasa Indonesia, maka kata yang kita lontarkan, yang kita ucapkan adalah bahasa Indonesia. Berarti yang kita analisis adalah tentang kebahasaan Indonesia. Bukan bahasa lain. Hanya bahasa Indonesia. Nah, di sini berarti kata bahasa Indonesia. Ya, yang namanya orang berbicara, orang berbahasa pasti ada unsur kata. Nah, kata ini kalau kita definisikan secara struktural, ya, kata ini adalah satu kosakata yang memiliki tujuan tertentu apabila kata tersebut sudah disandingkan dengan kata-kata yang lain. Artinya apa? Berarti kata ini memiliki arti tunggal. Tunggalnya bagaimana? Ya tidak ada artinya. Ya, kalau kita katakan tidak, ya kita katakan tidak, ya sudah. Maksudnya apa tidak? Ya kan? Kalau orang berbicara tidak tiba-tiba seperti itu, maka akan bingung. Apa sih maksudnya? Tidak itu kan seperti itu. Nah, maka kata ini harus ada dalam kita berbicara untuk apa? Untuk dapat memahami lawan bicara kita. Ya, seperti itu. Pasti kita gunakan sebagai unsur kita dalam berucap, dalam berbicara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalimat. Ya. Kalau kita berbicara masalah kata tadi, berarti ini adalah kalimat. Rangkaian kata yang padu sehingga seluruh kata-kata yang dirangkai tersebut memiliki tujuan dan arti yang dimaksud. Kalau saya ingin mengatakan bahwa saya ingin pergi ke pasar, berarti katanya apa? Saya
ingin pergi ke pasar. Itu kata. Ya, kata. Artinya kata apa? Sesuatu yang ingin kita ucapkan. Tapi kalau kita membahas mengenai definisinya, kata itu adalah sesuatu ucapan yang memiliki arti apabila dia dipadu-padankan. Apabila tidak, maka artinya tunggal. Kalau tunggal berarti kita tidak bisa mengartikan sesuatu itu secara benar. Karena apa? Karena belum ada sebab dan akibat dari perkataan tersebut dilontarkan. Ya, tadi saya ingin pergi ke pasar. Berarti di dalam satu kalimat bahwa saya memberitakan kepada orang lain bahwa saya ingin pergi ke pasar, itu terdiri atas 5 kata. Maka dengan demikian kalimat itu berarti rangkaian kata yang menjadi padu, atau rangkaian kata yang menjadi padu sehingga mereka kata-kata tersebut memiliki keberpahaman yang berarti. Seperti itu. Ya. Jadi kata dan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berbahasa, kalau kita berbicara pasti menggunakan kosakata. Nah, kosakata itu bagaimana? Ya sehari-hari kita. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita katakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris berarti berbeda lagi. Ya kan? Kalau kita berbicara maka modal utamanya adalah kita memahami, kita mengenal, dan kita juga bisa mengerti arti dari kata tersebut. Kalau kalimat, setelah kita paham terhadap kata-kata tersebut, maka kita rangkai menjadi satu, sehingga ketika kita paham dengan rangkaian kata tersebut, maka jadilah sebuah kalimat yang memiliki arti tertentu atau maksud tujuan yang akan kita bicarakan kepada orang lain atau kepada siapapun yang akan kita bicarakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah menjadi modal utama kita di dalam kita bisa memahami bahasa Indonesia secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.